cuman aktif ininya, aktif medianya, tetapi juga aktif memberikan respon dan pertanyaan terkait mata kuliah kita hari ini. Oke, Juliadi, bisa di off ininya. Oh iya, Pak. Baik, oke, saya mulai ya. Di slideshow, please. Oke. Kebijakan luar negeri pada dasarnya adalah sebuah formulasi yang dibentuk banyak pertimbangan. Pertama, banyak pertimbangan. Yang kedua, banyak alternatif. Yang ketiga, banyak melibatkan aktor. Dan yang keempat, tentunya memiliki banyak multi kepentingan. Sehingga ketika kebijakan luar negeri itu dibangun, pada dasarnya memang adalah formulasi benturan dari berbagai jenis kepentingan yang sudah diformulasikan menjadi satu desain kebijakan yang mencoba untuk memenuhi semua keadilan kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kemudian juga perlu ditahu bahwa kebijakan luar negeri ini adalah sebuah upaya yang dilakukan negara untuk menjawab tantangan, merespon semua tanggapan yang dilakukan oleh negara lain, dan tentunya upaya mencapai sebuah kebutuhan yang dimiliki oleh negara tersebut agar dia mampu mencapai kepentingannya di level regional maupun internasional. Nah, kebijakan luar negeri merupakan salah satu fundamental yang dimiliki oleh negara agar bisa berkontestasi, menunjukkan diri dalam politik internasional. Nah, slide ini kita bisa lihat bahwa kebijakan luar negeri itu ternyata adalah sebuah desain untuk mempromosikan atau memproteksi kebijakan kepentingan nasional ya di level luar atau eksternal. Di lain sisi bahwa kebijakan domestik itu berhubungan dengan sebuah desain untuk memproteksi atau melindungi atau mempromosikan kebijakan tersebut pada di level negara. Jadi kita bisa tahu bahwa yang lalu saya sudah sampaikan tentang kebijakan luar negeri ternyata tidak akan sangat parsial menyatakan bahwa pertimbangannya domestik atau eksternal. Semua variabel memiliki pengaruh tergantung posisi kita mau membuktikan fakta empirik yang mana dan faktor mana yang paling dominan untuk perumusan kebijakan luar negeri tersebut. Next. Mas, sebentar Mas, ada trouble di laptop saya, bentar Mas. Baik. Kalau bisa yang lain juga standby untuk ini PPT kan sudah bisa di-download tuh. Silakan di standby aja kalau mau tidak mengikuti yang dilihat di slide ini. Di-download bisa dibaca-baca langsung. Baik, saya lanjut aja ya, karena ada ininya, PPT-nya bisa dilihat. Nah, tadi kita lanjut PPT-nya. Nah, saya coba mendesain ini dari 3 model kepentingan yang paling signifikan. Pada dasarnya kepentingan nasional itu adalah sebuah generalisasi dari kepentingan negara yang diformulasikan untuk diciptakan untuk didapatkan oleh negara-negara tertentu. Oleh sebab itu ada banyak kepentingan yang coba digapai oleh suatu negara, tetapi saya coba spesifikkan atau saya coba kaitkan hanya 3 poin saja. Silakan kalaupun mau dieksekusi ke bidang lain, silakan itu hanya simulasi-simulasi saja. Nah, di sini promote a nation national interest. Nah, ada 3 poin di sini. Yang pertama security, stability, and prosperity. Mas, saya izin share screen ya buat PPT-nya. Oke, silakan.
Yes, slideshow, please. Kok 33 orang doang ya? Padahal ini sekitar 40-an ini. Sudah muncul belum, Mas? Udah muncul. Mas, saya kasih warning ya di grup ya. Di slideshow. 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 Next. Halo? Halo? Bisa tanya? Sudah terlihat kan, Mas? Belum muncul lagi. Oke, kalau gitu apa namanya ini waktu makin iya ini oke. Nah, sekarang tadi sebelumnya atau nggak apa-apa ya ini ya nggak apa-apa. Ini ya, jadi ada 3 poin di sini. Stability, kemudian silakan misalkan mau disimulasi ya bidang lain, tapi saya coba simulasikan ini hanya 3 bidang ini. Nah, atau frekuensi pada maka ketika kita kaitkan asumsikan maka misalkan apa namanya kemudian daya tahan itu berhubungan kekuatan atau berhubungan dengan keamanan lain, maka konsekuensi atau diasosiasikan dengan kepentingan militer atau keamanan. Nah, berikutnya ada stability akan berhubungan dengan konsekuensi asosiasi dengan situasi politik. Sehingga kalau kita bicara tentang politik akan berhubungan dengan 3 hal. Pertama, public government, public policy, dan distribusi atau allocation. Nah, yang ketiga, prosperity. Ketika kita bicara prosperity, maka selalu diasosiasikan juga 3 hal. Yang pertama ada kalkulasi, ya. Yang kedua ada materialis, atau produk, atau suatu benda yang dijual, dipromosikan, ataupun itu. Dan yang terakhir adalah self regulasi. Masih ingat definisi pasar regulasi karena antara penjual dan pembeli itu membuat konsekuensi atau membuat legitimasi pribadi atau legitimasi pribadi yang telah disepakati bersama. Contohnya masalah harga, tempat, dan produk. Sehingga kalau kita katakan kebijakan luar negeri itu adalah sebuah transaksi, itu bisa terjadi karena memang kebijakan luar negeri itu adalah sebuah transaksi. Sehingga kalau kontennya ekonomi, kenapa dikatakan self-regulasi? Karena memang setiap aktor yang akan membuat hukum-hukum atau regulasi yang mereka sepakati bersama, atau di level kalau istilah branding itu membuat semacam konvensi yang level analisisnya di level makro. Nah, sehingga kebijakan luar negeri ini kemudian memiliki semacam tempat implementasikan atau posisinya di mana sih, sehingga level regional maupun internasional atau global itu adalah semua level yang memang diupayakan oleh suatu negara untuk menciptakan kebijakan luar negerinya, mencapai kebijakan luar negerinya melalui kepentingan nasional yang perlu dicapai. Sehingga level global maupun level regional ini memiliki tantangan-tantangan yang berbeda, memiliki peluang-peluang berbeda dalam
mencapai kepentingan nasional tersebut. Ini tergantung bagaimana pola kita merumuskan kebijakan, bagaimana kita negara tersebut memformulasikan kerjasama, bagaimana negara tersebut saling berkorelasi, bagaimana negara tersebut bukan saling interdependensi, bagaimana negara tersebut saling berkolaborasi. Ini tentunya setiap level makin makin memiliki banyak tantangan dan peluang yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya semakin makro suatu level, maka semakin menipis tingkat analisisnya karena Mas Laudanya kemana ya? Diculik Soeharto. Kok sepi?
Pindah link teman-teman. Mas Laudenya katanya ada error dari linknya, tapi tunggu dulu. Aduh ya Allah. Nggak jelas anjing. Kenapa? Udah apa? Kamu berani-beraninya ya? Ini jadi pindah. Sorry, jaringan. Baik. Nah, di slide song tadi Oh iya, bentar Mas. Berarti nggak ganti link ya Mas? nggak ganti. Tiba-tiba keluar ini. Nah, next. Ya, oke. Bagi kalian yang berminat dalam perumusan formulasi kebijakan luar negeri, kalian bisa memetakan kepentingan nasional itu berdasarkan tiga model pola ini ya, yang berdasarkan tabel. Tapi untuk menentukan kebijakan luar negeri didasarkan pada kepentingan stability, prosperity atau security, itu kalian harus mengukurnya melalui uji statistik sehingga kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan luar negeri itu bisa dikaitkan atau bisa diinstrumentalkan berdasarkan 3 poin ini. Kalau ditanya mana penting kebijakan luar negeri Indonesia, isu ekonomi atau isu keamanan, tentunya jawabannya itu sama semua. Jadi Indonesia contohnya sangat formulatif dari 3 bidang tersebut. Tetapi kalau kalian fokus pada satu argumen bahwa misalkan seperti yang lalu kita sudah sampaikan bahwa kebijakan luar negeri Cina yang ada di di Laut Cina Selatan itu adalah pertimbangannya internal. Faktanya apa? Faktanya adalah internal yang dimaksud ini pertimbangan ekonomi. Silakan faktakan, beri data empirik, beri data argumentasi sehingga fakta itu bisa dibenarkan secara empirik. Oke, next. Nah, formulasi kebijakan luar negeri seperti sudah ada di video saya bahwa sebelumnya ya. Jadi paradigma kebijakan luar next ya. Yang tadi ya, paradigmatic war of FPA. Jadi dalam perumusan kebijakan luar negeri memang ada banyak aktor atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam upaya untuk menjelaskan kebijakan luar negeri itu apa. Nah, salah satu tiga dia Richard Schneider, James Rusnong, Harold and Margaret Sprout. Nah, sebenarnya ada banyak yang terlibat, tetapi coba saya ambil 3 poin ini. Nah, kalau Richard Schneider, ya, pada poinnya, menurut Richard Schneider, kita bisa menganalisis, kita bisa memprediksi, kita bisa menjelaskan kebijakan luar negeri berdasarkan hasil yang digunakan atau hasil yang telah diciptakan. Karena akan sangat sulit bagi peneliti dalam memprediksi, dalam mengevaluasi, bahkan dan menemukan jawaban terkait kenapa kemudian kebijakan luar negeri itu. Kita hanya bisa menganalisis kebijakan luar negeri dari hasilnya saja atau outputnya. Seperti itu. Menurut Margaret Sprout. Jadi, menurut Margaret Sprout, contohnya seperti ini. Kalau kita contohkan seperti yang lalu, outputnya kan kebijakan luar negeri China adalah BRI. Output kebijakan luar negeri Indonesia adalah poros maritim dunia. Nah, itu outputnya. Tetapi kita tidak tahu tuh formulasi ini dibentuk seperti apa. Nah, bagi Margaret Sprout,
memprediksi, untuk menjelaskan kenapa kemudian itu terjadi, maka kita hanya bisa menjelaskan kebijakan luar negeri itu, kenapa kemudian BRI itu dibangun, kenapa BRI itu dikeluarkan, atau kenapa poros maritim itu digunakan. Kita tidak bisa memprediksi atau menjelaskan kenapa kemudian kebijakan itu, siapa yang terlibat, bagaimana perdebatannya, bagaimana formulasinya, siapa elit yang terlibat, dan seterusnya. Itu akan sangat sulit menurut Margaret Sprout. Makanya yang bisa digunakan, yang bisa dilihat oleh seorang analis adalah melalui outputnya. Yang kedua adalah James Rossnow. Nah, James Rossnow adalah salah satu aktor dalam kebijakan luar negeri dan bukunya Scientific Foreign Policy Study Policy. Nah, James Rossnow sebenarnya salah satu aktor yang dominan dalam kebijakan luar negeri, di mana salah satu teori modelnya adalah linkage foreign policy model, atau sering juga dikatakan dengan adaptive foreign policy. Pada dasarnya, James Rossnow pernah menyampaikan bahwa pengaruh internal, eksternal, individual sangat dominan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Tetapi dalam perumusan hal tersebut, tentunya negara harus bisa beradaptasi. Apakah adaptasi itu dilakukan karena sistem atau variabelnya internal, eksternal, atau memang pengaruhnya individual, sehingga negara mampu mengambil kebijakan berdasarkan situasi yang ada. Nah, Margaret Sprout dan Harold ini suami istri, mereka menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri ternyata itu dipengaruhi juga karena pengaruh individual. Ini kita semakin spesifik dengan small theory. Jadi ada namanya psikoanalisis atau psikomiliu. Jadi pengaruh karakter, pengaruh motivasi, suku, belief system, ini akan sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri itu dibangun. Karena memang pada dasarnya setiap pengambil kebijakan atau decision maker itu akan berpengaruh pada proses kebijakan luar negeri. Makanya kata Browning itu bisa, ketika Anda menganalisis levelnya mikro, maka Anda bicara tentang bagaimana behavior dari suatu karakter tertentu, atau bagaimana tindakan yang dilakukan pengambil keputusan tersebut, sehingga Anda bisa menganalisis berdasarkan hal-hal yang memotivasi, hal-hal yang relevan dengan diri pribadi si pengambil kebijakan itu. Makanya nanti lebih lanjut saya akan jelaskan ada namanya aktif positif, kemudian ada namanya aktif negatif, ada namanya pasif positif, kemudian ada namanya pasif negatif. Jadi itu dalam small analisis. Next, ya. Ini primary level of analysis. Jadi birokratik nanti ada 3 model dalam foreign policy analysis di slide terakhir. Nah, dalam kebijakan luar negeri, ya, dalam kebijakan luar negeri hal-hal ini berpengaruh. Contohnya birokrasi. Birokrasi itu kan selalu bicara tentang mekanisme, selalu bicara tentang daya tawar, selalu bicara tentang bargaining position, kemudian selalu bicara standar operasional dan lobby-lobby. Nah, makanya ketika kita bicara birokratik politik yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan, selalu ada hal-hal yang menjadi, contohnya moralitas, budgeting, influence, hubungan antar aktor, sehingga akan mengaruhi kebijakan itu akan diramu seperti apa. Karena memang kita bisa sampaikan bahwa kebijakan itu bukan hanya keterlibatan pribadi, tetapi banyak aktor yang terlibat di sana. Kemudian ada namanya culture and foreign policy. Nah, identitas suatu negara itu akan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri itu dibangun. Identitas misalkan China dengan komunisnya, Arab Saudi dengan monarki absolut, Indonesia dengan demokrasi, kemudian Iran dengan republik yang lebih atau logik, dia akan menggunakan bagaimana luar negeri secara penuh diambil. Kemudian yang berikutnya adalah domestic contestation.
rezim tipe ini juga berpengaruh terhadap media, public opinion, ini akan berpengaruh terhadap proses bagaimana politik domestik. Stabilitas politik ini menentukan bagaimana kebijakan itu akan bisa dibangun. Kemudian ada namanya national attribute. Nah, geografi itu sesuatu kalian mungkin pernah dengar bahwa geografi itu sebuah anugerah bagi Tuhan, tetapi dari Tuhan. Tetapi coba bayangkan geografi yang dimiliki oleh Indonesia dengan tahun sebentar ini, seandainya bisa memiliki maka ini akan sebuah potensial, tetapi akan menjadi bencana kalau contohnya apa? 80% misalkan narkotika lewat melalui laut. Nah, itulah konsekuensi geografi. Knox Paul menyampaikan bahwa suatu geografi menjadi sebuah keunikan, maka harus disesuaikan dan pertempuran di masa depan itu berhubungan dengan geografi, terutama yang bersifat maritim. Berikutnya adalah namanya sistem on foreign policy. Nah, namanya distribusi of power, balance of anarkis, ini akan berhubungan dengan multilateralis. Bagaimana kemudian sistem efek itu berpengaruh siapa mau berteman dengan siapa, siapa bermusuhan dengan siapa, dan bahkan siapa bisa berkolaborasi dengan siapa. Dan yang paling penting juga, bahkan siapa negara apa yang bisa mempragmatismekan, dalam arti bahwa begini, dia memposisikan diri ke A, dia juga memposisikan diri ke B, sehingga situasi-situasi itu merubah politik luar negeri. Karena yang paling penting dari sebuah politik luar negeri adalah namanya situasi dan motivasi. Next. Nah, foreign policy model. Nah, foreign policy model ini ada yang tadi ada model birokrasi dan model organisasi. Ini kalian bisa lihat di poin terakhir, di slide terakhir ada bagan di situ. Nah, pada model foreign policy analysis yang sifatnya individual atau rational choice, nah jadi poin ini bicara tentang cost and benefit, di mana aktor kepala negara itu direpresentasikan menjadi seorang pengambil kebijakan berdasarkan banyaknya alternatif yang dimiliki oleh negara tersebut, di mana pengambil kebijakan melalui proses intelektual, sehingga apa yang disampaikan oleh presiden, apa yang disampaikan oleh pemimpin negara merupakan kebenaran holistik. Oleh sebab itu, proses pengambilan kebijakan luar negeri yang berbasis individual atau rasional aktor, decision maker, itu akan berpengaruh pada pola decision maker dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Nah, apa yang menyangkut kebijakan luar negeri dari si pengambil kebijakan ini? Pertama, dia adalah seorang pemerintah, tetapi dia juga seorang individual. Coba next slide. Next, yang ada semacam orang-orang. Ya, ini kita lihat ada seorang pengen berjalan, ya. Apa yang berpengaruh terhadap dia adalah kognitifnya, yaitu cara pandangnya. Apa yang berhubungan dengan kognitif ini, yaitu pendidikan dia, sistem kepercayaan dia, keagamaannya, kemudian dia bergaul dengan siapa, itu akan berefek terhadap bagaimana dia mengambil keputusan. Hal ini juga akan melahirkan budaya dia yang saya bilang tadi, culture and on foreign policy, di mana setiap orang itu akan berpengaruh terhadap personalitinya. Contohnya misalkan kita di Indonesia ada 700 suku lebih. Tentunya tidak sudah dipastikan bahwa setiap suku memiliki karakter-karakter itu, dan karakter itu akan membentuk motivasi dan akan membentuk kebijakan, membentuk karakter dalam memutuskan. Coba lihat next. Nah,
dalam sebuah lingkaran, si pengambil kebijakan ini tidak hidup sendiri karena ada orang-orang di belakang dia yang memang secara empirik dia ketika memutuskan suatu keputusan atau suatu kebijakan, dia tidak berpikir sendiri secara intelektual, tetapi dia berpikir secara ada juga bantuan orang lain. Grup yang dimaksud di sini itu bisa grup dalam konteks domestik, boleh juga grup dalam konteks yang level eksternal. Nah, coba next ada pola lain. Nah, makanya ketika grup-grup itu dibentuk, maka akan di luar dari diri dari pengambil kebijakan itu ada sosial milieu. Sosial milieu ini berhubungan dengan karakter setiap pengambil kebijakan. Ketika berhubungan dengan multilateral, itulah yang berbeda. Perbedaan itulah kemudian yang menentukan. Bisa saja perubahan-perubahan itu terjadi ketika misalnya didesain dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam dirinya, dalam grup internal seperti ini. Tetapi setelah melihat situasi dalam level eksternal, perubahan situasi sehingga bisa saja kalau negeri itu berubah. Pentingnya kebijakan luar negeri itu sebuah kolaborasi. Pertama, kolaborasi elitis, pengambil kebijakan, akademisi, dan grup-grup yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri. Karena yang namanya belum. Nah, karena yang namanya kebijakan luar negeri dalam proses pengambilannya itu memakan waktu, membutuhkan waktu yang sudah diatur dengan strategis. Bahkan setiap negara itu merumuskan kebijakan berdasarkan jangka waktu tertentu. Makanya A.R. Joseph menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri itu adalah situasi di mana kebijakan dibangun dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan range waktu yang sudah diatur, diantaranya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Makanya Indonesia pun mengatur seperti itu karena memang setiap upaya-upaya itu harus diatur secara strategis karena kebijakan luar negeri itu dibangun berdasarkan kepentingan multi kepentingan dan multi aktor. Next. Oke. Ini saya jelaskan yang poin di slide terakhir. Next. Ini lihat ya. Ini salah satu simulasi dalam foreign policy decision making. Sebelumnya kalau kita pola analisisnya berbasis sebelumnya ya benar yang ini ya benar kalau analisis proses pengambilan kebijakan luar negerinya berbasis pada birokrasi. Artinya apa? Proses kebijakan luar negeri yang dibangun oleh suatu negara bukan karena proses intelektual saja ternyata, tetapi ada proses prosedural. Kalau di slide sebelumnya kan coba slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya di sini dengan sebuah perspektif next. Nah, ini. Nah, coba lihat. Tadi di slide sebelumnya kita bicara tentang birokrasi. Birokrasi kata kuncinya adalah standar operasional atau SOP. Nah, sekarang adalah kita simulasikan waktu perang Irak, Amerika Serikat melalui Donald Trump, melalui George Walker Bush, tentunya pengambilan kebijakan yang dibangun oleh Bush itu tanpa pertimbangan individual saja. Tentunya ada aktor-aktor lain secara birokrasis yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga proses kebijakan itu tidak tunggal, di mana hanya motivasi dan persepsi yang dibangun oleh si
Bush, sehingga di sini terlihat jelas bahwa setidaknya ada 4 aktor ini yang terlibat dalam proses Iraq War, sehingga muncullah kebijakan yang dikeluarkan bahwa oh ya, karena dengan alasan Amerika merasa terancam dengan upaya nuklir yang dibangun oleh Irak, maka Amerika kemudian memutuskan untuk melakukan penyerangan secara membabi buta di Irak. Maka muncullah istilah teori selling just war, di mana negara-negara berupaya untuk menjelaskan bahwa ada ternyata ya yang menjual perang untuk mencapai perdamaian. Contoh ini simulasinya ada juga di Libya pada tahun 2011 dan semuanya dilakukan oleh Amerika. Nah, itulah yang saya bilang tadi bahwa kebijakan luar negeri itu ternyata bukan sebuah proses yang tunggal, tetapi melibatkan presiden, melibatkan institusi, bahkan melibatkan lembaga think tank, bahkan organisasi politik yang terlibat dalam istana tersebut. Atau kadang birokrasi ini juga dikatakan dengan politik istana, seperti itu. Next. Nah, makanya kalau kita lihat yang tadi ya, kalau yang tadi kita simulasikan berdasarkan analisis, maka kebijakan luar negeri yang dibangun oleh si Pak Bush, jelas bahwa proses pengambilan kebijakannya, decision makernya adalah Bush, kemudian birokrasinya adalah beberapa kementerian ya terlibat di atas. Yang ketiga adalah ini secara perspektif, menggunakan perspektif neorealisme, karena memang upayanya menciptakan balance of power di Timur Tengah sebagai upaya untuk memperkuat posisi dan legitimasi Amerika sebagai negara yang besar, seperti itu. Next. Nah, ini black box-nya, di mana unitary actor atau rational actor yang dibangun oleh Pak Bush tadi adalah karena situasi situasi lingkungan, kemudian partai politik yang mungkin bisa berpengaruh kelembagaannya, maka muncullah black box, berdasarkan dinamika yang terjadi sehingga muncullah kebijakan konfrontasi melalui intervensi militer atas nama perdamaian internasional dan ancaman global, seperti itu. Next. Next. Next, next. Next. Halo, Tarisa, next. Sebelumnya lagi. Ya, ini. Jadi ada semacam rivalitas ya, individual sebagai aktor dan negara sebagai aktor. Nah, tentunya Pak Jokowi itu sebagai seorang presiden, Donald Trump sebagai seorang presiden, Xi Jinping sebagai seorang presiden, dia adalah seorang individu dan dia adalah seorang kepala negara. Makanya kita harus menganalisis dalam konteks apa, ya, dalam konteks apa kita memisahkan beberapa presiden tersebut diidentifikasikan sebagai individu atau seorang kepala negara. Contohnya begini, baru-baru ini kan Pak SBY dituduh sebagai seorang yang memprovokasi, yang mendanai adanya undang-undang Cipta Kerja untuk melakukan demonstrasi. Nah, Pak SBY menyampaikan barusan bahwa Pak Jokowi nanti
Bapak akan menjadi masyarakat biasa. Saat saya pernah seperti Bapak menjadi seorang pemimpin, maka suatu saat nanti Bapak akan menjadi seorang masyarakat biasa. Nah, apa secara spesifik yang membedakan antara individual dengan negara? Individu ketika menjadi seorang kepala negara, maka dia memiliki legitimasi. Dia memiliki semacam instrumen-instrumen yang dimiliki oleh negara sehingga bisa digunakan oleh suatu kepentingan tertentu atau legitimasi tertentu. Contohnya begini, saya sebagai seorang individu tentunya bisa mengambil keputusan, tetapi saya tidak bisa merubah situasi karena saya tidak punya legitimasi. Berbeda dengan misalkan contohnya ya, walaupun saya menulis artikel, berbagai jenis artikel, tetapi kalau itu tidak dijadikan rekomendasi, maka itu tidak akan merubah situasi dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, berbeda dengan secara praktis dengan kementerian, dengan presiden, yang secara umum mereka adalah representasi individu, tetapi mereka mendapat legitimasi secara hukum untuk mengeksekusi setiap kepentingan negara. Maka apapun mereka bisa merubah situasi. Itu sederhananya. Makanya di sini ketika kita bicara tentang individual, maka kita bicara perilakunya, ya, karakternya. Sedangkan negara kita bicara tentang biliar ball. Biliar ball itu artinya bahwa kan kalau dalam bola biliar itu ketika disodok, maka dia akan menyundul atau menyundul beberapa bola lain sehingga dia akan tersebar bola-bola itu. Nah, bola-bola itu kemudian akan menentukan posisi siapa yang paling potensial untuk dimasukkan dahulu. Karena ketika dipukul duluan sebagai bola putih, maka bola itu akan akan mencari potensi bola mana nih yang paling potensial untuk dimasukkan. Kalau kita simulasikan, kalau kita analogikan, maka bisa kita katakan bola potensial yang dimasukkan duluan itu adalah kepentingan yang paling strategis untuk dicapai. Makanya di sini individualitas meternya memang sangat asumsinya levelnya individual matter atau bicara motivasi, sedangkan state itu bicara homogenitas. Karena memang negara itu adalah sebuah kumpulan aktor yang dilegitimasi secara hukum karena mereka memiliki kekuasaan. Kemudian secara aktor, individual itu sinyal, sedangkan state sinyal, tetapi akan berbeda status individual sinyal ya dengan state sinyal, artinya berbeda dalam memaknai perannya. Ini bicara peran. Kemudian secara konseptual yang satu bicara TIC rationality, yang satunya bicara thin rational. Jadi sesuatu memang berbeda. Kemudian banyak perbedaan lain. Yang satu bicara mikroagensi, yang satu bicara tentang bahkan middle, bahkan bisa makro agensi atau struktur. Nah, itu beberapa hal yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, relativitas hubungan antara aktor dia sebagai seorang individu maupun dia sebagai sebagai aktor negara. Next. Nah, sehingga ketika kebijakan politik yang sebelumnya, ketika kebijakan luar negeri itu diimplementasikan dalam politik global, maka modelnya akan seperti ini. Signalnya, indekses, kemudian teorem atau asumsi-asumsinya, rasionalitas, power, observation, word, dates, ini upaya-upaya kita dalam menjelaskan kebijakan luar negeri. Kalau kita bicara aktor, maka kita bicara tentang pengaruhnya seperti apa, kepercayaannya seperti apa. Kemudian di tengah-tengah itu ada muncul waktu, karena sejak kapan kebijakan itu dibangun, sejak kapan kebijakan itu akan berakhir. Nah, di tengah-tengah itu ada teori, ada rasionalitas kita, kemudian ada power itu instrumen, ini masih bagian teoretikal. Observation itu
itu adalah cara kita dalam menjelaskan situasi di mana bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan library research. Kemudian action-nya di mana kita bisa melakukan aliansi, kita bisa mencari signal-signal siapa aktor yang bisa berkolaborasi, siapa aktor yang bisa beraliansi, siapa aktor yang bisa saling bersinergi, bahkan bisa berkonfrontasi. Bisa dilihat dari indikasi-indikasi cenderung anarkis, maka kecenderungan kita tidak cocok. Nah, makanya sehingga yang dalam merumuskan kebijakan negara. Next. 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 Halo. Next. Tes. Ayo Mas. Halo Tarisa. Next. Tes. Tarisa, next. Halo. Tarisa, next. Oke. Nah, secara umum, beginilah model upaya kita menjelaskan tentang kalau bargaining position yang berbasis pada koersif ya. Salah satu contoh doang. Nah, ya, behavioral atau tindakan atau assessment yang bisa dilakukan oleh suatu negara dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Nah, kita sudah tahu di sini kita mau menjelaskan tentang kebijakan luar negeri yang sifatnya koersif. Kita bicara tentang bagaimana posisi reputasi. Kemudian reputasi yang kita maksud di sini bisa dua hal. Yang pertama, reputasi para pemimpinnya. Yang kedua, reputasi dari instrumennya. Ya kayak gitu ya. Pemimpinnya ini maksudnya karakter mengambil kebijakannya seperti apa sih? Apakah sangat konfrontatif seperti seperti Xi Jinping misalkan, atau hanya sebatas pragmatis misalkan seperti beberapa negara yang mau memposisi ini posisi lain termasuk Indonesia. Nah, military balance-nya seperti apa? Artinya kita mampu mengkalkulasi. Yang paling tenar saat ini adalah kalau kita simulasikan adalah misalnya kita mau koersifnya antara India dengan China. Nah, kita bisa hitung bargaining reputasi antara India dan China. Nah, reputasi sebuah negara sangat siap berperang. Tetapi military balance-nya, nah kita belum kalkulasi nih. Tetapi secara spesifik bahwa India dan China tidak terlalu jauh secara kemampuan militer. Nah, berikutnya adalah interaksinya, interestnya. Nah, interest ini akan merumuskan interaksi karena kedua negara, kalau kita contohkan rivalitas antara China dengan India di salah satu perbatasan wilayahnya, tentunya mereka bicara interest atau primary interest. Primary interest ini berhubungan dengan kedaulatan. Nah, biasanya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933, ketika berhubungan dengan kedaulatan, maka selalu berhubungan dengan rasionalitas, cost and benefit, dan bicara tentang yang namanya egoisitas, bahkan bicara tentang namanya upaya untuk melindungi, bahkan bicara tentang citra politik. Karena ketika kedaulatan itu bisa diganggu, berarti menunjukkan bahwa negara tersebut bisa diganggu lah, bisa dipreteli oleh negara lain. Nah, ini polanya. Bagaimana kita memetakan lagi bagaimana ancaman militer terbesarnya, ya. Kemudian ancaman kekalahannya bagaimana? Jadi seperti itu.
Kemudian lagi adalah uh, posisinya seperti apa, bargaining posisinya. Setelah kita hitung military balance-nya, military ekonominya, silakan dikalkulasi berdasarkan national interest dan national power. Di situ kalau menurut Rain and Klein itu ada 7 indikator. Nah, diantaranya kemampuan ekonomi, penduduk, military, jumlah penduduk, kemampuan militer, bahkan kemampuan teknologi, sumber daya itu berpengaruh terhadap bargaining advantage ini. Sehingga outcome-nya ini akan berpengaruh dari strategi yang sudah disusun. Ketika kita mampu memperhitungkan kalkulatif, oh si A punya begini, si A punya begini, si B punya begini, maka berdasarkan bargaining position atau simulasi yang kita dapatkan bahwa kemungkinan menang kalau terjadi perang antara China dengan India berperang, maka advantage-nya India diperebutkan, sehingga keuntungan memperoleh citra, memperoleh kedaulatan bisa digenggam kembali oleh China. Nah, maka outcome yang bisa didapatkan di sini adalah semacam kemenangan atau kepentingan primary interest China dari India bisa didapatkan seperti itu. Next. Ini simulasi dari James Rosenau. Ini hanya sebuah tulisan deskripsi. Next. Nah, sebelum saya jelasin ini, apakah ada pertanyaan? Sebelum saya jelaskan 3 pola foreign policy analysis yang dikeluarkan oleh Ellison, apakah ada pertanyaan dari kalian? Saya Mas, ingin bertanya. Boleh nanya nggak Teh? Akan kalau Ini suaranya hilang. Halo? Anca tadi mau nanya ya? Iya, tapi Mas Laudenya ada nggak sih? Mas Laude, Mas? Coba nanya aja dulu dah. Kamu ada dulu nggak? Sabar. Mas kemute kayaknya. Dari tadi slide-nya keganti kan nggak di kalian? Keganti, Ter. Mas Laude bilang next keganti. Keganti itu kayaknya dia ada Iya, sinyalnya deh. Aduh. Tapi kita lancar. Tolong Nazarudin tadi minta ganti link lagi. Ya, di-mute dulu biar tidak suaranya tidak ribut. Itu Izdihara mau tanya Mas. Ada yang ditanyakan? Iya Mas, dalam tadi waktu kita membahas kebijakan luar negeri terus yang berdasar kepada decision maker-nya, itu kan berdasar pada pendidikan, agama, dan latar belakangnya Mas ya. Nah, bisa nggak sih Mas? Bentar, Izdihara ya. Maksudnya
ini apa tadi kepotong karena nggak kedengaran. Ya, baik, silakan. Lanjut ya, Mas. Itu kan dia tadi berdasarkan kalau yang mengacu kepada decision maker itu berdasar latar belakangnya, kepribadiannya, gitu-gitunya kan, Mas. Nah, dalam menganalisisnya itu, Mas, kita bisa nggak sih masukin self-interest decision maker-nya? Atau kita jangan pakai self-interest decision maker-nya? Apa yang dimaksud Self-interest dari decision maker-nya, Mas. Self. Ya, self-interest. Self-interest. Oh ya, baik. Apakah bisa memasukkan kebijakan luar negeri itu berdasarkan kepentingan pribadi? Saya pikir itu bisa, karena itu akan menjadi citra politik dan reputasi. Saya kasih contoh 2011 yang lalu, Obama melakukan sebuah intervensi ada namanya Selling Just War di Libya, di mana Obama seharusnya yang selalu menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang dibangun itu harus berbasis pada pendekatan yang multilateral. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian Obama menggunakan pendekatan intervensi militer di Libya? Nah, ternyata salah satu argumen yang terjadi yang bisa ditemukan adalah ternyata Obama pengen menciptakan bahwa Libya itu salah satu negara yang diasumsikan dapat mengancam keamanan Amerika karena dia kabarnya memproduksi nuklir bersama negara-negara lain di Timur Tengah, sehingga menjadi ancaman keamanan militer Amerika, terutama kepentingan Amerika di Timur Tengah. Konsekuensinya kemudian membuat Amerika melalui Obama menggunakan intervensi militer dengan alasan perdamaian. Maka dilakukanlah intervensi untuk membunuh Muammar Gaddafi. Nah, salah satu fakta atau citra politik dan reputasi yang didapatkan oleh Obama, ternyata Obama memprediksi pemilu selanjutnya. Nah, sama halnya dengan seperti ini. Nah, perdebatan yang terjadi antara Donald Trump dengan lawannya saat ini itu bisa menjadi semacam bargaining position bagi Donald Trump yang menjadi kandidat petahana, di mana apabila serangan-serangan dari lawannya itu tidak bisa diantisipasi oleh si Donald Trump yang cenderung reputasinya selama ini mendapat citra tidak terlalu baik, terutama di salah satu wilayah yang kabarnya katanya Donald Trump mendapat citra positif. Ternyata setelah dilacak, orang daerah tersebut atau negara bagian tersebut sama sekali tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Donald Trump. Itu artinya kepentingan pribadi bisa saja include dalam kepentingan politik yang dibangun dalam kepentingan nasional. Karena biasanya secara politik, seperti saya bilang tadi, kadang kita tidak bisa membedakan individu itu dia sebagai individu atau dia sebagai seorang kepala negara. Karena memang biasanya selalu include di dalam kepentingan. Karena yang namanya aktor politik itu tidak lepas dari yang namanya kepentingan dan citra politik dan serta reputasi. Begitu, Isdiara. Halo Mas, saya mau nanya boleh? Tapi Mas, ya, kan kadang kita nggak bisa melihat secara jelas atau nggak pernah juga ada pemimpin yang secara jelas menjabarkan kalau ini ada self-interest dia gitu dalam pembuatan kebijakan luar negerinya. Nah, kalau kayak gitu kan dia jatuhnya jadi kayak seperti membayang-bayang atau kita mengira-ngira jatuhnya seperti teori konspiratif gitu kan, Mas. Nah, sebagai kita nih orang yang menganalisis kebijakan luar negeri yang decision maker-nya buat, apakah si self-interest tadi jadi faktor yang valid untuk kita masukin ke faktor analisis kita, Mas? Oke, baik. Makanya tadi ada namanya variabel signal dan indices. Jadi, apa yang kita bisa analisis memang pertama,
salah satu kelemahan dari seorang analis kebijakan luar negeri adalah tidak selalu terlibat dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, sehingga memang kita hanya bisa memprediksi. Jadi ketika Ellison memprediksi kebijakan luar negeri Amerika di invasi Teluk Kuba, Ellison tidak terlibat, tetapi dia memprediksi 3 model kebijakan luar negeri yang dibangun oleh Amerika secara bertahap. Nah, memang kita tidak bisa secara parsial, secara holistik membenarkan itu, tetapi kita bisa mengindikasikan. Namanya juga berteori, ya. Berteori itu upaya kita menonton, mensimulasikan, memperhatikan. Karena kalau dalam perspektif metode kuantitatif, teori itu kemudian dibuktikan atau diuji. Kalau dalam perspektif kualitatif, teori tidak teori itu dibangun kembali. Contohnya misalkan, oh ternyata ini bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan negara. Nah, maka teori yang tadi yang berbasis pada mikro psikomili itu tidak relevan. Maka apa yang perlu ditambahkan? Nah, seperti itu poinnya. Jadi berteori saja itu ketika kita ini kan berteori, ya. Berteori artinya kita memprediksi berdasarkan variabel, asumsi, hipotesis, unit analisis yang ada. Sehingga kita bisa memprediksi jawaban-jawaban berdasarkan, silakan mau diuji secara statistik dengan metode kuantitatif atau teknik analisis kuantitatif, atau menguji argumentasi melalui wawancara secara mendalam, seperti itu. Begitu proses pengujian argumentasi. Makanya metode analisisnya memang sangat membutuhkan waktu. Nah, tetapi perlu ditekankan lagi bahwa yang namanya menganalisis itu sebuah prediksi, sebuah simulasi yang dilihat dari berbagai sudut pandang, yang bisa saja hari ini tepat, bisa beberapa tahun kemudian itu bisa saja tidak tepat. Artinya apa? Berteori itu atau teori itu bisa saja berlaku 5 tahun ini, bisa saja 5 tahun ke depan tidak berlaku lagi. Makanya kalau ada seperti teori realisme liberal yang masih berlaku sampai saat ini, maka levelnya tidak lagi menjadi teori, tetapi menjadi paradigma. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Oke. Mas mau nanya boleh Mas? Ya kan? Cara agar kebijakan luar negeri itu kan biasanya kan kalau dalam perspektif liberal itu kan harus ada namanya absolute gain ya, atau semuanya itu untung. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ngambil kebijakan tapi kita rugi gitu? Maksudnya harus gimana gitu Mas biar kebijakan luar negeri itu nggak bikin kita merugi tapi nggak bikin kita untung juga di atas kerugian orang lain gitu loh Mas. Terima kasih. Oke, baik. Nah, tentunya ini berhubungan dengan proses perumusan kebijakan luar negeri. Seperti saya pernah bilang di awal, yang namanya kebijakan luar negeri itu objeknya jelas, ya, negara, tetapi prosesnya itu central mystery, seperti itu. Sehingga bagaimana nih kalau situasinya begini, kita tidak mau rugi, ya, tetapi kita juga tidak mau mengambil kita tidak mau rugi, ya, tetapi kita tidak mau juga mengambil keuntungan dari penderitaan orang. Saya pikir setiap negara itu menurut saya bahwa tidak ada yang benar-benar untung secara holistik. Artinya begini, makanya dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri yang berbasis pada pendekatan negosiasi misalkan, ada namanya kalkulasi-kalkulasi tertentu berdasarkan situasi. Contohnya, ada namanya proses tawar-menawar di situ. Contohnya begini, kan kalau perang itu sudah pasti, kalau menurut saya, orang mengatakan bahwa perang itu sudah pasti menang. Kalau menurut saya tidak ada. Perang itu tidak ada yang menang. Minimal perang itu, kalau kita instrumenkan bahwa itu adalah kepentingan keamanan, maka sebenarnya tidak ada yang menang. Kenapa? Karena ya minimal dia rugi ekonomi, termasuk rugi kemanusiaan, karena melibatkan tentara, termasuk teknologi. Nah, makanya menurut saya akan sangat sulit memang mengukur secara empirik
secara empirik yang secara memang betul-betul bahwa kemenangan itu diukur secara secara tepat sekali. Nah, ini bisa diukur dengan tepat terkecuali kita menggunakan simulasi uji statistik yang berbasis pada angka-angka, di mana ini pernah dilakukan melalui game teori seperti itu. Ini pernah dilakukan oleh Axelrod, pernah dilakukan oleh Thomas Schelling dalam mensimulasikan bagaimana kepentingan-kepentingan negara dalam perumusan kebijakan luar negeri. Contohnya saja seperti ini. Apakah mungkin ya? Apakah mungkin saat ini misalkan India dengan India dengan China lagi berkonflik ya, lagi berkonflik. Terus kita mau simulasikan secara kuantitatif ya, bahwa India dan China berada di atas India secara kemampuan militer. Pertanyaannya, apakah fakta-fakta kekuatan empirik yang berbasis pada militer itu memungkinkan bahwa China akan menang dari India? Saya pikir masih ada faktor lain yang berpengaruh. Contohnya misalkan begini, kemenangan Vietnam ketika diserang oleh Amerika itu tidak ada berhubungan dengan kemampuan atau kapasitas militer. Sama dengan, coba bayangkan kok bisa ya orang pada perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda dengan bambu runcing, kabarnya dengan Belanda yang menggunakan senjata mekanik. Kok bisa menang? Nah, hal-hal seperti yang dimaksud oleh Ray S. Klein tentang motivasi, tentang karakter negara bangsa, atribut nasional, ini perlu juga dipertimbangkan dalam analisis sehingga untuk mengukur kalkulasi, contohnya misalnya begini, ada begini namanya, saya memaksa kamu untuk mengikuti apa yang saya mau. Saya dan kamu melakukan sesuatu yang transformatif. Saya dan kamu saling berkolaborasi. Artinya begini, saya memaksa kamu untuk melakukan apa yang saya mau. Sudah jelas bahwa ini biasanya konfliknya berhubungan dengan militer. Artinya loss win. Biasanya kalkulasinya 90 banding 10 atau 80-20. Kemudian ada namanya saya dan kamu saling berkolaborasi. Nah, ini biasanya keuntungan yang bisa didapatkan itu 50-50. Dan ada juga biasanya sifatnya saya dan kamu melakukan sesuatu yang transformatif, 60-40 atau 55-45. Karena begini, yang namanya kepentingan nasional itu tidak bisa dikalkulasi secara maksudnya pertimbangannya pada saat single play saja. Single play itu misalnya begini, oh saya bernegosiasi dengan China, tetapi misalkan dari keuntungan yang saya targetkan 45, kok saya rugi 5, ada kepentingan lain yang mungkin saja saya bisa capai dari China. Kalau misalkan saya tetap paksakan keuntungan saya 50 ke China, barangkali China terlalu merasa bahwa Indonesia memaksa dia untuk mengikuti apa yang dia mau, sehingga pola kolaborasinya pemaksaan, konfrontasi jadinya. Karena kedua negara itu yang saya bilang tadi harus memiliki mutuality of interest, kesamaan sikap, kesamaan pandangan terkait kolaborasi atau koordinasi yang dilakukan dalam perhitungan kepentingan ekonomi. Karena yang namanya kerjasama itu bukan single play, dia harus bersifat multiply dan dia harus bersifat long term. Makanya pengaruh variabel independen seperti number of actors atau aktor yang terlibat, karakter pola kepentingan kita, karakter negosiasi kita, itu penting memutuskan bagaimana kepentingan kita bisa dikolaborasikan, bisa dicapai seperti itu. Begitu, Nazar? Ada tambahan? Terima kasih, Mas.
Oke, berikutnya ada final slide. Nah, di slide yang terakhir ini kita bicara tentang 3 pendekatan kebijakan luar negeri yang dibangun oleh yang dimodelkan oleh Graham Taylor ketika merumuskan kebijakan luar negeri Amerika di Teluk Kuba. Seperti itu. Ini kalian bisa baca di internet, banyak sekali simulasinya. Saya cuma kasih pengantar bahwa ketika Amerika mau konfrontasi waktu itu di eranya Kennedy, di mana kedua negara tentunya kan kalian tahu sendiri bahwa konfrontasinya sudah sangat besar, di mana kedua negara sebenarnya mau berkonflik, mau menyerang satu sama lain, tetapi takut merugikan satu sama lain. Artinya serangan jangan sampai menyerang, tetapi justru serangan balik lebih parah, sehingga makanya kedua negara tidak saling menyerang satu sama lain karena memikirkan kehancuran seperti itu. Makanya dalam istilah Zartman, ketika negara-negara itu memiliki kemampuan dengan eskalasi konflik yang tinggi, maka kecenderungan negara-negara akan saling menarik diri karena memikirkan kehancuran-kehancuran itu. Makanya dari situ muncullah 3 model ini. Pada saat konfrontasi itu terjadi, Amerika memiliki 15 nuklir di Turki, sedangkan Uni Soviet memiliki 66 nuklir yang ada di Kuba. Di sisi lain, Amerika dipimpin oleh Kennedy, di sisi lain Uni Soviet dipimpin oleh Khrushchev. Nah, makanya pada saat itu sekitar 1962 kebijakan luar negeri yang dibangun oleh kedua negara ini sangat memenuhi 3 syarat model ini. Nah, kata kunci yang perlu saya bangun adalah kalau pendekatannya rasional, itu kita melihatnya 2 hal. Yang pertama, dia rasional dalam konteks dia sebagai individual, dia rasional dia sebagai representasi negara. Makanya kalau kita bicara tentang pendekatan rasional, selalu bicara tentang national interest, selalu bicara prosedural. Prosedural yang dimaksud di sini adalah selalu bicara cost and benefit, selalu bicara choice yang pernah yang diberikan masukan oleh para pembisik, termasuk ahli-ahli think tank yang ada di samping para pemimpin. Yang kedua, kalau proses pengambilan kebijakannya berbasis pada organisasi, maka dia berbasis pada organisasi yang berbasis pada standar operasional. Kalian tahu sendiri bahwa biasanya suatu negara dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri sudah memiliki mekanisme-mekanisme tertentu. Contohnya di Indonesia melibatkan Kementerian Luar Negeri, kementerian tertentu, dan tentunya presiden. Sehingga kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibangun itu berdasarkan mekanisme-mekanisme yang sudah kaku, yang sudah prosedural, yang diatur. Perlu disadari bahwa ketika kebijakan luar negeri itu dibangun berdasarkan pendekatan organisasi, bahwa negara itu tersusun dari berbagai organisasi, lembaga maupun non-lembaga, sehingga prosedur-prosedur, benturan-benturan prosedur itu akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan. Yang terakhir adalah politik birokrasi. Politik birokrasi ini adalah birokrasi itu dianggap sebagai sebuah kolaborasi dari berbagai level, di mana pemimpin itu adalah representasi partai politik, kemudian dia adalah seorang presiden, kemudian dia juga harus melibatkan banyak partai politik lain, kemudian dia harus melibatkan staf ahli, dia harus melibatkan lembaga dan beberapa faktor lain. Sehingga politik birokrasi ini banyak yang mengatakan dia proses mekanismenya proses politik. Karena kita contohnya seperti inilah, kita tidak tahu nih apakah undang-undang Omnibus Law itu adalah proses politik, karena kita lihat dari prosedur pengesahannya saja begitu ganjil, termaksud beberapa hal diantaranya. Nah, apakah ini politik istana? Karena memang banyak melibatkan DPR, melibatkan elit politik, pengusaha, dan lain-lain, sehingga proses perumusannya membutuhkan kecepatan yang cepat, sehingga
dengan lahirnya undang-undang ini itu akan menjadi legitimasi beberapa aktor yang memungkinkan bahwa itu adalah instrumen yang bisa digunakan aktor tersebut dalam merumuskan keputusan. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, kalau pendekatan rasional adalah pendekatan intelektual, kalau organisasi adalah pendekatan yang prosedural operasional, kemudian kalau birokrasi adalah pendekatan mekanistik atau proses politik. Sehingga perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi tahap kalau kalian baca di tragedi Michel Kuba, itu awalnya memang keputusannya dari Kennedy, di mana Kennedy keputusannya adalah memblokade Teluk Kuba, seperti itu. Tetapi setelah dirapatkan dalam organisasi, ternyata harus melibatkan banyak nih. Pertama, melibatkan Angkatan Laut Kadia. Ini mau diblokade ini menggunakan apa? Angkatan Laut Kadia atau Angkatan Udara? Nah, di sini yang menjadi simpang siur. Nah, setelah masuk lagi lebih lanjut dalam aktor yang lebih banyak, ternyata muncul lagi pertimbangan-pertimbangan terutama dalam Menteri Pertahanan. Salah satunya, pertimbangan, kalau kita menggunakan ini, maka kita akan kalah. Kalau kita menggunakan ini akan kalah, maka kebijakan-kebijakan itu bisa berubah. Yang tadinya menggunakan angkatan laut, yang tadinya menggunakan angkatan udara, bisa berubah menjadi angkatan apa saja, tergantung situasinya. Makanya pada saat itu Ellison menyatakan bahwa tahap-tahap itu kemudian yang dilakukan oleh Kennedy, melakukan komunikasi, bahkan ini menjadi citra politik bagi Kennedy ketika mekanismenya menggunakan politik birokrasi. Bahkan ketika tahun 1962 tersebut, di mana Kennedy berpidato menyampaikan bahwa sebenarnya dengan di Kuba itu yang dahulu adalah menjadi bagian dari Amerika Serikat, yang menjadi jajahan Amerika, selalu muncul informasi yang menyatakan bahwa di sana sudah dikuasai oleh komunis, tetapi melalui pidato dari Pak Kennedy menyampaikan bahwa itu hanya sebuah situasi politik di mana hanya dimanfaatkan oleh kaum-kaum penantang dia untuk pilpres. Tetapi itu dibantah oleh Menteri Pertahanan Pak Kennedy yang waktu itu, sehingga ada fakta yang ditemukan. Bagaimana faktanya? Ternyata ada pesawat Amerika yang dimana dia terbang melewati 19 derajat di Teluk Kuba tersebut, kemudian ditembak jatuh oleh tentara Cina, sehingga pada saat itu keputusannya tidak lahir menggunakan menggunakan angkatan udara, tetapi menggunakan angkatan laut. Maka disitulah bisa diblokade Teluk Kuba tersebut. Dan pertimbangan lain bahwa kalau menggunakan angkatan udara, ada dua pertimbangan. Ada M16 ya, ada pesawat yang digunakan yang punya Rusia yang lebih canggih daripada Amerika. Yang kedua, dengan itu akan memakan banyak waktu dan finansial, sehingga kalau menggunakan angkatan laut, blokadenya akan lebih bagus, karena apalagi dia adalah teluk. Dengan angkatan laut kemudian itu berhasil. Pertimbangan lain adalah ketika perbedaan pendapat antara Kennedy dengan Menteri Pertahanannya waktu itu disimulasikan, yang dipakai oleh Rusia pada saat itu adalah ada namanya inter-range missile. Jadi ada namanya missile yang berbasis middle dan missile yang berbasis medium. Nah, prediksi dari Pak Kennedy, di 66 missile yang dipasang di Kanada, di Kuba itu adalah missile yang berbasis pada tataran hanya kecil atau inter-range missile. Tetapi ternyata menurut data yang disampaikan oleh CIA dan informasi yang didapatkan oleh tim-tim Menteri Pertahanan, bahwa yang dimiliki oleh Rusia bukan inter tetapi medium, sehingga kalau Amerika tidak menyikapi itu dengan baik, maka atau menyikapi itu sebagai hanya sebuah kabar-kabar simpang siur,
maka Amerika saja bisa diserang atau bisa kalah dari pertempuran tersebut. Nah, cerita ini kalian bisa dapatkan di berbagai jenis buku yang sudah disimulasikan. Saya cuma mau mengantar saja biar simulasi ini kalian bisa baca dan kalian bisa temukan dan bisa merangsang pemikiran kalian untuk mensimulasikan di kasus lain. Mas, sorry Mas. Halo. Ya. Halo, Ade. Sorry, itu Ya. bukan hanya Amerika yang ngalah ya Mas waktu krisis rudal Kuba, itu Rusia juga Nikita Khrushchev juga dia membawa nuklir ke Kuba, tapi dia khawatir juga karena Amerika itu naruh nuklir di Iran sama di Turki, Mas. Jadi Benar. tuh naruh nuklir, jadi itu bukan hanya Amerika yang mengalah, tapi kalau ketika Rusia menyerang, Amerika juga bakal menghancurin dalam negerinya Rusia. Makanya dua negara itu saling mengalah, saling mundur, bukan hanya Amerika, Mas. Terima kasih. Betul, betul. Saya pikir itu betul karena memang seperti saya bilang tadi, ini kan makanya kata Zarman, semakin tinggi eskalasi konflik, maka kedua negara akan semakin menarik diri karena mereka saling berpikir bahwa kalau mereka saling menyerang, maka akan saling akan saling menghancurkan. Ibaratnya kalau ada dua mobil yang memiliki kecepatan yang sama dan di jalur yang sama, kalau bukan satu yang menghindar atau kedua-duanya menghindar, maka kecenderungan bertubrukan. Maka tidak ada yang menang di situ. Kedua-duanya hancur. Nah, seperti itu barangkali. Jadi, baik Khrushchev maupun Kennedy memang dilematis. Mau menyerang, jangan sampai serangan baliknya lebih parah. Begitu juga Amerika mau menyerang, jangan sampai serangan baliknya lebih parah. Karena pertimbangan-pertimbangan nuklir yang disimpan di Iran maupun di Turki ini menjadi bagian pertimbangan-pertimbangan signifikan, pertimbangan strategis yang dimiliki oleh Amerika termasuk Rusia yang menjadi lawan pada saat itu untuk memikirkan kalau misalkan kita saling menyerang nih akan akan saling menghancurkan. Jadi akan pertama menghancurkan itu rusak negaranya ya juga rusak manusianya begitu. Oke, ada yang bertanya? Ini simulasi ini saya pikir Nazar sudah baca juga kayaknya. Jadi ini banyak sekali di internet, banyak sekali di buku yang sudah disimulasikan. Nanti saya coba kebijakan luar negeri Indonesia kita coba simulasikan juga di semester depan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba pengen mengecek kemampuan simulasi kalian. Jadi saya harapkan kalian mencari ya satu kasus tertentu yang berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan luar negeri menggunakan 3 model. Pertama, rasional, birokrasi, dan organisasi. Boleh kasusnya satu, ya, boleh kasusnya satu saja dianalisis 3 model itu, atau 3 kasus dari 3 simulasi yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, ya, ini menjadi sarana latihan. Jadi jangan ngambil punya orang. Kalau bisa, pelajari betul simulasi yang pernah dilakukan oleh Graham Allison, termasuk slide saya, silakan dipelajari. Kemudian jadikan itu sebagai bahan, termasuk yang sudah dianalisis orang sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang kalian desain sendiri. Nah, terkait negaranya bebas. Tetapi lebih bagus kalau misalkan kalau kalian simulasikan yang kemarin yang China, yang kita sudah sepakati melalui pendekatan mikro, meso maupun makro. Bisa dipahami? Itu kuis dikumpulinnya kapan ya, Mas? Itu dikumpul hari Jumat melalui ketua kelas. Oke, Mas. Tidak perlu panjang-panjang, boleh berbentuk tabel, boleh berbentuk deskripsi. Yang penting poinnya didapat, seperti itu. Sorry Mas, tadi deadline-nya kapan Mas? Hari Jumat.
habis sholat Jumat ya. Jadi maksudnya ini dijadikan sarana latihan karena ini penting dalam barangkali nanti ada yang minat mengambil analisis kebijakan luar negeri, bisa ini menjadi sarana latihan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Termasuk tadi istihara dalam ini bisa dijadikan sarana latihan untuk prasimulasi dalam kebijakan luar negeri. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, demikian kuliah kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan kita berkolaborasi lagi minggu depan. Kita akan bahas 3 model kebijakan luar negeri, insya Allah dari paling makro sampai mikro punya Alex Min. Jadi semoga ini dapat memberi pengetahuan dan bisa disimulasikan melalui tugas yang saya sampaikan tadi. Sampai bertemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Andika. Saya izin live juga. Waalaikumsalam. Iya Mas. Jangan lupa diisi absennya guys. Baru 38 orang. Dava panik Dava. Dava panik Dava. Dava ngentut. Aufa, bangun Aufa, jangan tidur. Aufa, bro Aufa.